Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Hidup dalam cermin sifat-sifat Allah. Dalam ranah tasawuf, perjalanan seorang hamba menuju Allah adalah perjalanan meleburkan diri dalam kesadaran ilahi yang paling hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang maha guru spiritual, memperkenalkan kita pada sebuah konsep yang sangat dalam dan penuh makna. Hidup dalam cermin sifat-sifat Allah. Konsep ini bukan sekadar metafora indah, melainkan gambaran esensial dari makam ruhani tertinggi di mana jiwa yang suci menjadi refleksi sempurna dari cahaya dan keindahan Sang Pencipta. Bayangkan hati manusia sebagai cermin, benda yang sederhana namun penuh rahasia. Cermin bisa memantulkan segala yang ada di hadapannya tanpa kehilangan wujud asli. Dalam konteks tasawuf, hati yang bersih dan terbuka adalah cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah seperti rahmat, kasih sayang, keadilan, hikmah, dan kesabaran. Hati itu menjadi sarana di mana zatnya menampakkan diri secara tidak langsung melalui sifat-sifatnya. Namun, tidak semua hati mampu menjadi cermin sejernih itu. Ada proses panjang dan berat untuk membersihkan hati dari kotoran nafsu, syahwat, dan segala bentuk ego yang menutupi cahaya ilahi. Proses inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai pembentukan cermin sifat Allah, yaitu perjalanan batin untuk melepaskan segala yang bukan Allah, agar hanya tinggal Dia dalam diri seorang hamba. Konsep ini mengajarkan bahwa mengenal Allah bukan hanya tentang melihatnya dari luar, tapi juga tentang membiarkan Allah terlihat dalam diri kita, melalui akhlak, perbuatan, dan cara hidup yang mencerminkan sifatnya. Seorang hamba yang hidup dalam cermin sifat-sifat Allah adalah mereka yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi refleksi hidup Sang Maha Hidup. Namun, Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan kita tentang bahaya besar yang mengintai, kesombongan spiritual. Seringkali, seseorang yang mulai merasakan kedekatan dengan Allah bisa terjerumus dalam perasaan tinggi diri, lupa bahwa cermin hanyalah media pantulan, bukan sumber cahaya itu sendiri. Inilah ujian terberat di jalan ini, menjaga hati tetap suci dan terbuka, tanpa ada ruang untuk keangkuhan, agar cermin itu tetap jernih memantulkan nur ilahi dengan sempurna. Simbolisme cermin ini membawa kita kepada pemahaman baru tentang kesucian dan keterbukaan hati. Hati yang suci adalah hati yang menerima, tidak menolak, dan membiarkan cahaya Allah memancar bebas tanpa halangan. Dengan begitu, hidup bukan lagi sekadar eksistensi duniawi, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan tajali, manifestasi cahaya ilahi dalam setiap aspek diri. Dalam pembahasan berikut, kita akan menyelami makna mendalam dari konsep hidup dalam cermin sifat-sifat Allah ini, mulai dari esensi cermin dalam tasawuf, proses pembentukannya, sifat-sifat yang tercermin, hingga dampak dan peringatan yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan memahami ini, kita dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih, terbuka, dan penuh cinta ilahi. Apa makna hidup dalam cermin sifat-sifat Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa makna hidup dalam cermin sifat-sifat Allah adalah suatu keadaan ruhani ketika seorang hamba telah menanggalkan seluruh atribut egonya dan menjadi wadah yang bersih bagi tajalli, penampakan sifat-sifat Allah. Dalam kondisi ini, sang hamba tidak lagi berbuat berdasarkan dorongan hawa nafsu atau kepentingan pribadi, melainkan tindakannya merupakan pancaran dari kehendak dan sifat-sifat ilahi yang terpatri dalam jiwanya. Hati hamba menjadi seperti cermin yang bersih, bening, jujur, dan tak memantulkan apapun selain kebenaran dari Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menyatakan, bila cahaya Tuhan telah memenuhi hatimu, maka engkau melihat segala sesuatu dengan cahaya itu, bukan dengan matamu. Maka apa yang engkau lihat adalah kebenaran, dan apa yang engkau ucapkan adalah hikmah.
Hal ini menggambarkan betapa hidup dalam cermin sifat Allah bukanlah pengalaman biasa, melainkan sebuah makam tinggi dalam perjalanan ruhani. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik." Ayat ini mencerminkan sikap seorang wali Allah yang seluruh hidupnya mengarah kepada Allah, bukan pada dirinya. Ia tidak melihat pada dirinya sebagai pusat tindakan, melainkan sebagai saluran dari sifat-sifat Allah. Jadi, hidup dalam cermin sifat-sifat Allah adalah menjalani hidup sebagai representasi nilai-nilai ilahiyah, bukan sekadar menjalani syariat secara lahiriah, tapi menembus hingga ke dimensi batin yang tersinari oleh nur Allah. Hati yang bersih dari keakuan menjadi jendela yang memperlihatkan realitas Tuhan, sehingga seseorang tidak hidup dengan dirinya, melainkan dengan Allah, bagi Allah, dan karena Allah. Konsep cermin dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir. Dalam pemikiran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, konsep cermin, al-mir'ah, merujuk pada hati manusia yang dapat memantulkan cahaya ilahi jika telah dibersihkan dari karat-karat duniawi dan hawa nafsu. Cermin menjadi simbol dari kejernihan spiritual, di mana sifat-sifat Allah bisa termanifestasi secara hakiki dalam perilaku, tutur kata, dan pandangan seorang hamba. Beliau menulis bahwa hati adalah wadah rahasia-rahasia ilahi. Jika engkau membersihkannya dari selain Allah, maka akan tampak padanya cahayanya. Ini menunjukkan bahwa cermin bukanlah semata-mata metafora, tapi gambaran konkret dari proses penyucian batin menuju realisasi ilahiyah dalam diri hamba. Menurut Syekh Abdul Qadir, ada 3 tahap agar hati menjadi cermin yang layak memantulkan sifat Allah. 1. Takhalli, mengosongkan diri dari sifat tercela. 2. Tahalli, menghiasi diri dengan sifat terpuji. 3. Tajalli, penampakan cahaya Allah dalam hati. Cermin juga mencerminkan posisi hamba sebagai majla tajalli, yaitu tempat pancaran dari cahaya Tuhan, bukan sumber dari cahaya itu sendiri. Hamba yang telah menghilangkan dirinya, fana, akan menjadi refleksi sempurna dari rahmat, hikmah, dan sifat Allah lainnya. Al-Quran memberi isyarat pada potensi manusia ini dalam surah At-Tin ayat 4. "Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Maka hati yang jernih adalah sarana pengenalan itu. Dalam tasawuf Al-Jailani, cermin bukan sekadar alat refleksi, tapi juga alat penyaksian, musyahadah, di mana seorang salik, penempuh jalan, dapat menyaksikan keagungan Allah dalam dirinya tanpa merasa memilikinya. Ia menjadi pelayan cahaya, bukan pemilik cahaya. Oleh karena itu, konsep cermin dalam tasawuf Syekh Abdul Qadir tidak dapat dipahami secara simbolis semata, melainkan sebagai tujuan praktis dari suluk untuk membersihkan cermin hati hingga tampak padanya wajah Allah yang maha mulia. Proses terbentuknya cermin sifat Allah. Proses terbentuknya cermin sifat Allah dalam diri manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebuah perjalanan ruhani yang panjang, bertahap, dan penuh mujahadah, perjuangan jiwa. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya tahapan demi tahapan penyucian batin agar hati manusia dapat berfungsi sebagai cermin bagi sifat-sifat Allah. Cermin tidak bisa memantulkan cahaya jika masih kotor. Demikian pula hati tidak bisa memantulkan sifat-sifat ilahi bila masih dipenuhi oleh kegelapan hawa nafsu. Langkah awal dari proses ini adalah taubat nasuha. Taubat sejati yang lahir dari kesadaran terdalam akan dosa dan kehinaan diri. Taubat membuka pintu keikhlasan yang merupakan pondasi dari segala bentuk kedekatan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa tanpa taubat dan kesadaran diri, seseorang tidak akan pernah sampai pada hakikat tauhid yang murni. Selanjutnya adalah takhalli, yakni mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, ria, hasad, cinta dunia, dan sebagainya. Hati yang masih dipenuhi oleh sifat-sifat ini adalah seperti cermin yang tertutup debu, tidak akan memantulkan apapun kecuali bayangan palsu. Maka tahapan ini adalah proses dekonstruksi ego, nafs, agar tidak lagi menjadi penghalang antara hamba dan Tuhannya. Setelah itu proses tahalli dilakukan, yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, tawakal, syukur, wara, ikhlas, dan mahabbah. Dalam tahap ini, cermin hati mulai mendapatkan kejernihan dan memantulkan nilai-nilai yang mendekati sifat Allah.
Syekh Abdul Qadir mengutip ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran dan sifat-sifat lainnya adalah jalan menuju kebersamaan dengan Allah. Bila seorang hamba telah menghias hatinya dengan sifat-sifat seperti ini, maka muncullah tahap terakhir, yaitu tajalli. Tajalli adalah keadaan di mana cahaya Allah mulai menampakkan diri di dalam hati. Pada tahap ini, hamba tidak lagi melihat segala sesuatu dengan kacamata duniawi, tetapi dengan cahaya ilahi. Ia menjadi cermin yang jernih, dan dalam dirinya tampak manifestasi sifat-sifat seperti Ar-Rahman, Al-Hakim, Al-Adl, dan lain-lain. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan tajalli sebagai klimaks dari perjalanan ruhani. Hamba menjadi cermin bukan karena ia adalah Tuhan, tetapi karena Tuhan meminjamkan sifatnya kepada hamba yang telah fana dalam cinta dan ibadah. Proses ini tidak bisa dicapai hanya dengan ilmu atau ibadah lahiriah semata, melainkan melalui penyatuan antara ilmu, amal, dan fana. Seseorang yang telah mencapai makom ini akan hidup sebagai penampak nilai-nilai ilahi di dunia, sebagai refleksi dari wajah Tuhan yang tak terlihat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Namun lebih dalam lagi, mukmin yang sempurna adalah cermin bagi cahaya Allah. Ia tidak mengaku, tidak mengambil peran, tetapi menyerah total. Itulah makna hakiki dari terbentuknya cermin sifat Allah. Apa saja sifat Allah yang tercermin? Dalam konteks tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sifat-sifat Allah yang dapat tercermin dalam diri seorang hamba bukanlah seluruh sifatnya yang mutlak dan khusus bagi zatnya, seperti sifat wujud, qidam, baqa, melainkan sifat-sifat yang tergolong sebagai sifat jamaliyah dan jalaliyah yang bisa dimanifestasikan dalam akhlak dan perilaku hamba. Tujuan dari tajalli ini bukan untuk menyaingi Tuhan, tetapi untuk mencerminkan keagungannya dalam batasan kemanusiaan. Beberapa sifat Allah yang paling sering tercermin dalam diri hamba yang telah menyucikan hatinya antara lain: 1. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Hamba yang mencerminkan sifat ini akan memiliki kasih sayang universal kepada seluruh makhluk, tanpa diskriminasi. Ia peduli, memberi dan mengasihi karena Allah, bukan karena pamrih pribadi. 2. Al-Adl, Maha Adil. Keadilan dalam pandangan tasawuf bukan hanya adil secara hukum, tapi juga adil dalam menempatkan segala sesuatu sesuai takdir dan hikmah ilahi. Hamba yang mencerminkan sifat ini bersikap proporsional, tidak zalim, dan selalu mengedepankan kebenaran. 3. Al-Halim, Maha Penyantun. Penyantun dalam menghadapi kesalahan orang lain, sabar terhadap gangguan, dan tidak mudah marah. Hamba yang halim adalah yang memaafkan, karena tahu bahwa Allah pun Maha Pemaaf. 4. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa, dan selalu mempertimbangkan aspek ruhani dalam setiap tindakan. Hikmah menjadi cahaya pikirannya. 5. As-Sabur, Maha Sabar. Kesabaran dalam menghadapi takdir, cobaan, dan manusia yang penuh kelemahan. Hamba yang sabar akan menerima semua dengan ridha, karena yakin pada hikmah di balik segala hal. 6. Al-Karim, Maha Pemurah. Kedermawanan dan kemurahan hati yang tulus, memberi tanpa mengharap balasan, karena Allah adalah sumber segala pemberian. 7. At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Hamba yang memiliki sifat ini tidak cepat menghakimi, tetapi selalu membuka pintu maaf dan jalan kembali bagi siapapun yang tersesat. 8. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Pemaaf dalam hakikatnya tidak menyimpan dendam, bahkan berusaha menutupi aib orang lain seperti Allah menutupi aib hambanya. Dengan mencerminkan sifat-sifat ini, seorang hamba tidak sedang meniru Allah secara esensi, tetapi sedang meneladani nilai-nilai ilahiyah yang diizinkan untuk diwujudkan dalam bentuk akhlak. Cermin sifat Allah adalah tujuan suluk yang tidak hanya membentuk manusia sebagai pribadi mulia, tetapi juga menjadikannya rahmat bagi sekitarnya.
Ia menjadi wujud nyata dari nilai-nilai langit yang hadir di bumi, menjadi saksi bahwa Allah itu Rahman, Hakim, dan Karim, melalui laku hidup hamba-hambanya yang bersih hatinya. Peran cinta ilahi dalam memantulkan sifat Allah. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta kepada Allah, mahabbah, adalah pusat gravitasi spiritual yang menggerakkan seluruh proses tajalli sifat-sifat ilahi dalam diri hamba. Tanpa cinta yang tulus kepada Allah, hati tidak akan memiliki daya untuk menampung, apalagi memantulkan sifat-sifatnya. Cinta ilahi bukan sekadar rasa yang lahir dari ibadah, melainkan api suci yang membakar keakuan, mencairkan nafsu dan melebur hamba ke dalam lautan kehadiran Tuhan. Syekh Abdul Qadir menegaskan dalam Futuh Al-Ghaib bahwa cinta kepada Allah adalah awal dari segala kebaikan dan akhir dari segala makam. Artinya cinta bukan hanya pendorong, tetapi juga buah tertinggi dari perjalanan ruhani. Hamba yang mencintai Allah secara mendalam akan merindukan untuk menyerupai sifat-sifatnya dalam sikap dan perbuatan. Ia tak lagi bergerak karena kewajiban, tapi karena kerinduan untuk mendekat dan menyatu dalam kehendaknya. Cinta ilahi menghaluskan hati dan membukanya untuk tajalli. Saat cinta tumbuh, hati menjadi peka terhadap bisikan ilahi, dan sifat-sifat seperti rahmah, kasih, hikmah, kebijaksanaan, dan sabar, kesabaran mulai bersemi dalam diri. Inilah cermin yang mulai menyinari sekitar, bukan karena cahayanya sendiri, melainkan karena pantulan dari Sang Kekasih sejati. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, dan bersikap tegas terhadap orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa cinta dari dan kepada Allah menghasilkan kualitas akhlak yang mencerminkan sifat-sifatnya. Lemah lembut adalah cerminan rahmannya, ketegasan adalah manifestasi keadilannya, dan keikhlasan mereka adalah tajalli dari sifat Al-Ahad. Dalam hadis qudsi pun disebutkan, Aku mencintainya, maka aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Cinta ilahi mengubah seluruh dimensi manusia, bukan hanya hati, tapi juga pandangan, gerak, dan diamnya menjadi jembatan antara langit dan bumi. Ia bukan lagi dia, tapi menjadi jendela bagi kehadiran Allah. Cinta juga membebaskan hamba dari penjara ego, sebab cinta sejati selalu menuntut pengorbanan. Hamba yang mencintai Allah akan dengan ringan melepaskan dunia, meninggalkan maksiat, dan menahan hawa nafsunya, karena yang ia cari bukan kenikmatan sementara, tetapi ridha dan keindahannya yang abadi. Maka cinta ilahi adalah alat paling kuat untuk membersihkan cermin hati, menjadikannya bening hingga pantulan sifat-sifat Allah tampak dengan nyata. Dalam dimensi ini, mahabbah bukan sekadar rasa, tetapi energi pencipta maqam. Tanpa cinta tak ada kerinduan, tanpa rindu tak ada gerak. Tanpa gerak tak ada transformasi, dan tanpa transformasi cermin tidak akan pernah menampakkan cahaya. Dampak hidup dalam cermin sifat Allah. Hidup dalam cermin sifat-sifat Allah bukan hanya membawa perubahan batin individu, tetapi juga memancarkan pengaruh besar dalam kehidupan sosial, moral, dan spiritual umat manusia. Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dampak dari tajalli sifat-sifat ilahi pada diri seorang hamba menjadikan ia sebagai makhluk yang memiliki daya pancar ruhani yang agung. Ia menjadi sumber ketenangan bagi lingkungan, menjadi peneduh bagi yang gelisah, dan menjadi cahaya di tengah kegelapan moral. Pertama, dampak terhadap diri sendiri adalah munculnya ketenangan jiwa, sakinah, keteguhan iman, dan kematangan spiritual. Seseorang yang telah menjadi cermin sifat Allah tidak lagi terguncang oleh peristiwa dunia. Ia telah melihat hakikat segala sesuatu sebagai kehendak dan takdir ilahi. Hatinya dipenuhi ridha, sabar, dan syukur. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa orang seperti ini akan berjalan di bumi, tetapi hatinya tergantung di langit. Ia tidak tertipu dunia, tapi juga tidak lari dari tanggung jawabnya di dunia. Kedua, dampak terhadap hubungan sosial adalah lahirnya pribadi yang membawa rahmat dan keadilan. Ketika seseorang mencerminkan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Adl, maka kehadirannya menjadi solusi atas konflik, bukan bagian dari konflik. Ia menjadi pemimpin yang adil, tetangga yang peduli, dan sahabat yang tulus. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad.
Hal ini menjadi kenyataan dalam diri mereka yang telah hidup dalam tajalli sifat Allah, karena mereka tidak lagi bergerak berdasarkan ego, melainkan atas nama kasih sayang dan hikmah ilahi. Ketiga, dampak terhadap hubungan dengan Allah adalah meningkatnya makam spiritual dari sekadar iman menjadi ihsan. Hamba seperti ini hidup dalam pengawasan ruhani terus-menerus, muraqabah, karena hatinya telah terbuka oleh nur Allah. Ia hidup dengan penuh penghayatan bahwa Allah melihat dan mendengar setiap detik kehidupannya. Maka setiap amalnya dipenuhi oleh keikhlasan dan setiap ucapannya menjadi pancaran hikmah. Ia telah sampai pada makam fana, yakni lebur dalam kehendak Allah, dan baqa, yakni hidup kembali untuk menyebarkan sifat-sifat Allah di bumi sebagai khalifahnya. Dampak ini ditegaskan dalam hadis qudsi yang berbunyi, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan sekadar metafora, tetapi gambaran konkret tentang dampak dari cermin sifat Allah dalam diri seorang hamba. Ia bukan lagi pelaku yang egois, tapi perantara kasih dan kehendak Allah di muka bumi. Dengan demikian, hidup dalam cermin sifat Allah bukan hanya sebuah pencapaian spiritual individual, tapi juga bentuk tertinggi dari kebermanfaatan sosial dan penghambaan sejati. Ia menyatukan dimensi batin dan lahir antara kedekatan dengan Allah dan kebermanfaatan bagi makhluk. Inilah tujuan utama dari suluk, perjalanan ruhani dalam tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menjadi insan kamil, manusia paripurna yang hidup dalam cahaya Allah dan memancarkan cahaya itu kepada dunia. Perbedaan dengan kesombongan spiritual. Dalam perjalanannya mendaki makam ruhani, seorang hamba bisa saja terjebak dalam jerat halus bernama kesombongan spiritual, merasa diri lebih suci, lebih dekat kepada Allah, dan lebih tinggi makamnya dari orang lain. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tegas membedakan antara tajalli sifat-sifat Allah dalam diri hamba dengan istidraj ruhani, yaitu kenaikan spiritual yang tampak hebat, tetapi justru menjauhkan dari keikhlasan dan tawadhu. Orang yang benar-benar menyaksikan tajalli sifat Allah akan semakin rendah hati, karena ia melihat bahwa semua kemuliaan hanyalah milik Allah. Ia menjadi wadah, bukan pusat. Seperti cermin yang memantulkan cahaya matahari, ia menyadari bahwa terang yang tampak padanya bukanlah miliknya. Maka ia tidak merasa agung, justru makin tunduk dan takut kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir berkata, jangan engkau merasa bangga karena Allah menjadikan dirimu tempat pancaran cahayanya. Sebab cermin yang memantulkan cahaya, jika dipalingkan dari matahari, akan gelap seperti semula. Ini menjadi penanda utama perbedaan antara tajalli hakiki dan kesombongan batin. Orang yang mengalami tajalli hakiki tidak pernah menyatakan, aku lebih dekat kepada Allah daripada kamu. Karena kesadaran akan kebesaran Allah membuatnya selalu merasa kecil. Kesombongan spiritual tumbuh dari ego yang menyamar. Ia memakai pakaian zuhud, berbicara dengan bahasa ruhani, tetapi hatinya dipenuhi pujian terhadap diri. Ia lupa bahwa semua karunia, termasuk makam ruhani, adalah amanah dan ujian, bukan medali kebesaran. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa hamba yang tulus akan selalu merasa dirinya penuh kekurangan. Bahkan ketika hatinya dipenuhi nur ilahi, ia tidak merasa telah sampai, justru merasa masih dalam perjalanan. Ia menangis dalam munajat, meski orang lain melihatnya telah sampai pada puncak makam. Ia terus bersandar kepada rahmat, bukan pada amal. Perbedaan ini sangat penting, karena perjalanan menuju tajalli penuh jebakan ilusi. Orang yang benar-benar menapaki jalan tasawuf harus menjaga hatinya dari bisikan halus ujub dan takabur. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa semakin tinggi seseorang naik, semakin berbahaya pula angin ujian yang datang. Maka bekal utama bukanlah rasa telah sampai, tapi khauf, takut, dan raja, harap kepada Allah. Akhirnya mereka yang mencapai tajalli sifat Allah akan menjadi pribadi yang tersembunyi dalam keluhuran. Ia tidak menonjolkan diri, tidak haus pengakuan, dan tidak sibuk mengukur makamnya. Ia cukup dengan Allah, ia cukup dengan diam. Sebab ia tahu, bukan dirinya yang hebat, tetapi Allah yang maha indah telah berkenan memperlihatkan sedikit dari keindahannya melalui dirinya. Simbolisme cermin, kesucian dan keterbukaan.
Dalam bahasa tasawuf, tajalli sering digambarkan dengan simbol cermin, sebuah metafora yang kaya makna dan dalam, yang dijadikan oleh para sufi sebagai gambaran paling halus mengenai hubungan antara Allah dan hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menggunakan gambaran ini dalam Futuh Al-Ghaib untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah dapat memancar dalam hati seorang hamba yang telah disucikan dari nafsu dan tabir duniawi. Cermin hanya akan memantulkan cahaya jika dua syarat terpenuhi. Ia bersih dari kotoran dan ia terbuka menghadap kepada sumber cahaya. Begitulah hati hamba dalam perjalanan tajalli. Jika hatinya masih dipenuhi karat hasad, cinta dunia, ujub, atau kebencian, maka cahaya ilahi tidak akan memantul padanya. Dan jika ia menutup hatinya dari menghadap kepada Allah, maka meski cerminnya bersih, ia tetap gelap. Kesucian berarti pembersihan batin dari sifat-sifat tercela, dari segala yang bukan Allah. Ia adalah hasil dari mujahadah dan riyadah, dari sholat yang khusyuk, zikir yang larut, dan sabar yang panjang. Sedangkan keterbukaan berarti keikhlasan total dalam menghadap hanya kepada Allah. Hati yang terbuka tidak memandang selainnya. Ia meniadakan yang lain demi menyaksikan Yang Maha Esa. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jadikanlah hatimu seperti cermin, yang ketika Allah memandang padanya, dia melihat dirinya sendiri dalam tajalli keindahannya." Ini adalah makam yang tinggi, tapi bukan mustahil. Ketika hamba menjadi cermin Allah, ia tak lagi bergerak karena dorongan ego, tapi karena dorongan ilahi. Ia tidak melihat sesuatu dengan pandangan hawa nafsu, melainkan dengan pandangan hakikat. Ia melihat dunia, tetapi yang tampak hanyalah ayat-ayat Allah. Ia melihat makhluk, tetapi yang tertangkap oleh mata batinnya hanyalah kudrat dan rahmat Allah yang bekerja. Namun, simbolisme cermin juga menyiratkan kerapuhan. Sekali ia terkena debu kesombongan, ia buram. Sekali ia menoleh dari cahaya, ia kembali gelap. Maka tajalli bukan kondisi statis. Ia harus terus dijaga dengan istighfar, muraqabah, dan tawadhu. Hati harus terus dilap, terus dibuka, terus ditundukkan kepada Allah. Dalam hadis qudsi menegaskan bahwa hamba bisa menjadi tempat tajalli sifat-sifat Allah. Aku menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, penglihatan yang dengannya ia melihat, tangan yang dengannya ia memukul. Hadis riwayat Bukhari. Namun syaratnya adalah kesucian total dan keterbukaan batin. Cermin tidak bisa memilih cahaya apa yang ingin ia pantulkan. Ia hanya bisa bersih dan terbuka. Maka demikian pula hamba Allah. Tidak menuntut, tidak mengatur, hanya siap menerima apapun bentuk tajalli dari Sang Maha Indah. Akhirnya, simbolisme cermin bukan sekadar metafora, tapi peta perjalanan ruhani, mengarahkan kita menuju hati yang jernih, hidup dalam pantulan keagungan Allah, namun tetap sadar bahwa semua itu hanyalah cahayanya, bukan milik diri. Melalui 8 titik pemahaman, dari makna tajalli hingga simbolisme cermin, kita mulai melihat peta batin yang dilukiskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, bahwa tujuan hidup bukan sekadar mendekati Allah, tetapi menjadi cermin bagi sifat-sifatnya, tanpa mengklaim keilahian. Ia adalah makam ketundukan sempurna, di mana seorang hamba telah fana dari dirinya, dan hanya Allah yang tampak dalam segala gerak dan diamnya. Namun, cermin ini harus selalu dijaga dari debu kesombongan, kabut keakuan, dan karat hawa nafsu. Tajalli tidak akan pernah memancar dari hati yang menginginkan kemuliaan pribadi. Sebaliknya, cahaya Allah hanya hadir dalam hati yang suci dan lapang, yang tidak lagi ingin selain Allah. Maka, sebagaimana cermin tidak memiliki cahaya sendiri, hati pun tidak memiliki keagungan, kecuali dari pancaran Sang Maha Agung. Tajalli bukanlah puncak keakuan, tetapi puncak ketiadaan diri. Bukan kemuliaan bagi jiwa, tapi kehancuran ego dalam samudera cahayanya. Di sanalah seorang hamba menjadi alat, bukan pusat, menjadi jalan, bukan tujuan, menjadi cermin, bukan cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita untuk tidak hanya melihat Allah dengan mata batin, tapi membiarkan Allah terlihat melalui kita, dalam sabar kita, dalam adil kita, dalam cinta kita, dalam diam dan gerak kita. Itulah makna sejati dari hidup dalam cermin sifat-sifat Allah. Sebuah perjalanan batin menuju kemurnian hakikat. Bukan engkau yang ada, hanya Dia yang tampak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang hidup dalam cermin sifat-sifat Allah dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.